Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahra mubaraka wa farada alaina siyam li ajli taqwa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Bismillah, alhamdulillah. Pada siang hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan yang sangat luar biasa. Kita masih diberikan kenikmatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh barakah, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, dan bulan di mana kita dijauhkan dari api neraka. Ya, pada kesempatan kali ini tidak lupa pula kita haturkan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup zaman, Nabi seorang manusia yang sempurna yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup nabi dari segala nabi. Yang ketiga, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit mengingatkan pada kita semua, terutama mengingatkan kepada saya pribadi selaku manusia yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kealpaan, yang penuh dengan jauh dari sempurna. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita ambil yaitu tentang hikmah dan berkah dari bulan Ramadan. Jamaah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini tahun 1441 Hijriah, tentu kita patut untuk selalu menyambut dengan gembira kedatangan bulan Ramadan. Meskipun kita tahu bahwa pada bulan Ramadan tahun ini berbeda pada bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini kita dihadapkan pada beberapa hal. Bulan Ramadan kali ini kita memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan kali ini berbeda dengan bulan-bulan yang lalu, di mana kita ketahui bersama bulan Ramadan kali ini bangsa Indonesia sedang dilanda satu pandemi, satu penyakit yang kita tahu bersama penyakit itu sangat berbahaya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Di dalamnya diturunkan beberapa anugerah yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan selain bulan Ramadan. Seperti kita ketahui, di dalamnya terdapat petunjuk, di dalamnya terdapat suatu malam yang tidak ditemukan pada bulan-bulan berikutnya atau bulan-bulan selain bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan terdapat suatu malam yang sangat berpahala, di mana pahala itu senilai 83 tahun dan tidak ditemukan pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Seperti kita ketahui telah maklum bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Nasai
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu yaqulu qad ja'akum syahru ramadhana syahru mubarak faradallahu alaikum syamahu tuftahu fi abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabun nar fihi lailatun khairum min alfi syahr man khurima khairaha faqad khurim. Wa hadzal labdu Hamad ibn Zaid akhrajahu an-Nasa'i an Bashir ibn Hilal, yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau. Kemudian beliau bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Allah telah memfardukan atau mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan itu. Di bulan itu dibukalah pintu-pintu surga, kemudian ditutuplah pintu-pintu neraka. Dan di bulan itu pula ada Lailatul Qadar atau malam Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang terhalang dari kebaikan malam itu, maka ia terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Nasa'i. Oleh karena itu sesungguhnya kita telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, meskipun pada saat ini kita harus menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian, di mana kita ketahui pemerintah melalui Menteri Kesehatan telah memberikan beberapa protokol atau aturan-aturan. Protokol tersebut diberikan tentu tidak menghalangi bagaimana kita bisa untuk melakukan kegiatan dan kebaikan di bulan Ramadan selama masa pandemi ini. Oleh karena itu, dalam menyambut bulan Ramadan ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan diri jauh-jauh hari, di mana dalam salah satu hadis riwayat Imam Ahmad di situ disebutkan bagaimana oleh Imam Ahmad, beliau menyebutkan yang kurang lebihnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan, yang artinya, wahai Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berkahilah pula kami di bulan Ramadan. Di sini mengajarkan bahwa umur tidak ada yang tahu. Hari ini kita sehat, besok bisa saja mati. Atau hari ini kita masih bisa bertemu, tapi besok kita tidak bisa bertemu dengan sanak saudara, famili atau teman kerabat. Maka di situ diajarkan bagaimana kita selalu mengharapkan rahmat dan juga ampunan, serta diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dari bulan Rajab ke bulan Ramadan itu waktunya cukup panjang, tetapi meskipun panjang, tentu apabila kita tidak isi dengan hal-hal kebaikan, maka tentu akan terasa singkat. Datang bulan Rajab, tiba-tiba datang bulan Sya'ban, kemudian datang pula bulan Ramadan. Tentu kalau bulan Ramadan ini tidak kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, maka tentu kita termasuk orang-orang yang merugi, dan juga tentu kita bisa tergolong orang-orang yang tidak bertakwa. Jamaah yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita diajarkan untuk memohon keberkahan, kemudian keberkahan yang kita harapkan membawa berkah bagi kita semua? Hal ini dikarenakan keberkahan hidup menjadi dambaan setiap orang. Mana ada orang yang tidak mengharapkan keberkahan dalam hidupnya. Dan keberkahan ini tentu rasanya berbeda.
dan dimaknai berbeda oleh setiap orang. Berkah dalam hari ini tentu kita harapkan umur kita ketika diberikan kesempatan menjadi berkah. Kemudian ketika kita diberikan rezeki itu juga menjadi berkah bagi kita semua. Dalam makna luas, berkah bisa berarti bertambah satu kebaikan atau ziyadah fil khair wa ziyadah fi sya'in, termasuk kesejahteraan baik dari segi material maupun imaterial. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah dalam arti materi tentu paling gampang adalah seperti harta benda yang kita miliki. Harta benda yang didapatkan dari rezeki yang setiap kali kita datang, yang setiap kali datang kepada kita. Kadang ada rezeki yang datangnya itu tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Itu berkah dalam arti materi. Tentu kita harapkan berkah yang kita terima itu memiliki nilai yang tambah, nilai yang berbeda, baik dari usaha-usaha kita atau rezeki yang datang dari orang lain. Kemudian berkah dalam arti imateri tentu seperti ketentraman hati. Sebagaimana kita tahu, berpuasa juga menenangkan hati. Bagaimana puasa itu bisa mengontrol emosi kita. Kita menjadi tidak mudah marah-marah, tidak suka menggibah, tidak suka membicarakan orang lain. Yang selalu kita pikirkan adalah berpikir positif. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain, bermanfaat bagi orang lain, dan juga bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, tentu pahala yang kita dapatkan menjadi bertambah dan semakin bertambah, sehingga pahala itu nanti ketika pada hari penghitungan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Berkah dalam arti materi yang lain adalah seperti bagaimana perbuatan yang kita lakukan bersama itu mengarah pada sikap perbuatan yang penuh dengan hikmah kebajikan, bermanfaat bagi diri kita sendiri khususnya maupun bermanfaat bagi orang lain pada umumnya. Bagaimana kita hidup itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian perbuatan-perbuatan yang kita lakukan juga perbuatan yang bisa dikatakan selain bermanfaat juga seperti yang dilakukan oleh orang lain. Perbuatan yang moderat, kemudian tidak ekstrim. Ya seperti umum-umumnya orang yang kita lakukan. Umum-umumnya orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu tentu akan diakumulasikan dan akan selalu bertambah dan semoga bermanfaat apa yang kita lakukan terutama di bulan Ramadan pada tahun kali ini. Kemudian hikmah bulan Ramadan yang lain adalah bagaimana ada pembagian hari. Kemarin kita sudah melewati 10 hari pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Ramadan, di mana tanggal 1 sampai tanggal 10 itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. 10 hari penuh dengan rahmat. Rahmat itu tentu kita tidak bisa menghitung satu persatu. Nah sekarang pada tanggal 11 bulan Ramadan, tanggal 11 sampai tanggal 20 itu banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana segala perbuatan maksiat, segala perbuatan yang kita lakukan, baik itu yang skala besar atau yang kecil-kecil, kita ngomongin tetangga, kita menghibah, kemudian kita merasa-rasain orang lain, membicarakan orang lain,
yang itu mungkin kita membicarakan diri kita sendiri yang tidak diketahui oleh orang lain. Itu yang kemudian kita lakukan, dan disitulah pada 10 hari yang kedua ini penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada 10 hari yang ketiga, di mana pintu surga dibuka yang seluas-luasnya dan juga dijauhkan dari api neraka. Maka dari itu, di dalam bulan Ramadan ini ada juga beberapa pengabulan doa bagi orang yang berdoa. Ada juga penerimaan taubat bagi orang yang bertobat. Kita melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu yang sengaja atau tidak disengaja. Kesalahan kita kepada orang tua kita, di mana pada tahun ini seperti kita ketahui bersama, ketika orang tua kita jauh, ayah atau ibu, kita tidak bisa bertemu. Ketika mau bertemu, ternyata kita dihadapkan pada satu pilihan yang sulit. Kalau kita pulang, maka kita kemudian menjadi dilema. Kita bisa membawa penyakit atau penyakit itu bisa datang pada diri kita. Ini tentu patut kita renungi bersama. Kemudian ketika kita punya salah kepada bagi yang berkeluarga, kita salah kepada istri atau istri salah pada suami, ini tentu menjadi momen yang sangat berharga, di mana pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dibuka yang seluas-luasnya. Bagi yang punya teman, ketika kita punya salah yang disengaja atau tidak disengaja, tentu itu menjadi momen yang berharga. Bagaimana sesegera mungkin kita meminta maaf, kemudian kita memohonkan maaf, baik itu kesalahan yang disengaja atau tidak, kepada tetangga-tetangga kita. Tentu hal itu tidak lepas karena kita hidup bermasyarakat. Dan pada pengampunan ini juga kita mohonkan ampunan yang dengan ikhlas muncul dari hati kita yang paling dalam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi yang panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di dalam bagian hadis ini disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu azza wa jalla fi kulli lailatin min syahri ramadhana thalatha marratin hal min sa'ilin fa'utiyahu su'alahu hal min ta'ibin fa'atubu alaihi hal min mustaghfirin fa'ufirolahu. Sadaqallahul azim. Berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, dalam setiap bulan Ramadan, dalam setiap malam-malam bulan Ramadan, Allah azza wa jalla berseru sebanyak 3 kali. Adakah orang yang meminta, maka aku penuhi permintaannya. Adakah orang yang bertobat, maka aku terima tobatnya. Dan adakah orang yang memohon ampunan, maka aku ampuni dia. Hadis riwayat At-Tabrani dan Baihaqi. Dari hadis qudsi tersebut dijelaskan bahwa begitu sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebelum Ramadan ada beberapa bulan yang sangat diistimewakan, seperti bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban. Bulan Rajab di situ disebutkan, Rajab itu adalah bulanku, bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulanku, syahrun Nabi, bulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditanyakan lagi oleh salah satu sahabat, kemudian bulan Ramadan itu siapa ya Rasul? Bulan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Maka begitu mulianya, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad, kemudian para umat-umatnya Nabi Muhammad, di mana di situ disebutkan sebanyak 3 kali Allah begitu menyayangi umat Nabi Muhammad.
bagaimana ketika umat Nabi Muhammad meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, tentu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tobatnya pun akan diampuni. Serta kemudian orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa yang dilakukan oleh Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu bulan Ramadan ini tidak boleh kita lewatkan dengan sia-sia. Harus kita isi dengan beberapa kebaikan-kebaikan, baik itu bertadarus Al-Qur'an, kemudian berbuat baik, berinfak, bersedekah. Tetapi bulan Ramadan kali ini, meskipun di tengah penyakit ataupun tengah pandemi ataupun wabah yang bisa membahayakan kita semua, tentu itu bisa kita lakukan bersama. Yang biasanya kita sholat tarawih di masjid, pada kesempatan kali ini, Ramadan kali ini, kita diminta untuk sholat, tetapi sholat itu kita lakukan di rumah masing-masing. Yang biasanya masjid itu ramai dengan suara orang bertadarus, tapi pada bulan Ramadan kali ini masjid itu menjadi sepi. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk bertadarus di rumah masing-masing. Kemudian bagi orang yang bekerja, yang biasanya bulan Ramadan masih bekerja dengan pekerjaannya masing-masing, kita dihimbau, diminta untuk tetap bekerja, tetapi bekerja di rumah. Bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan berbuat baik di rumah, tetapi bisa disalurkan kepada orang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada bulan Ramadan ini yang kita lewati melalui bulan Rajab dan kemudian dilanjutkan dengan bulan Sya'ban dan diakhiri dengan bulan Ramadan. Kemudian diharapkan pada bulan Syawal nanti kita menjadi orang yang lebih meningkat, tidak kemudian menjadi terpuruk. Di antara hikmah berpuasa bulan Ramadan adalah bagaimana kita mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepada aku, maka akan aku tambah. Wa la in kafartum, dan jika engkau kufur kepada aku, inna adzabi, sesungguhnya azabku lasyadid, itu sangat pedih. Dalam puasa Ramadan setidaknya ada beberapa faedah atau manfaat yang bisa kita rasakan. Setidaknya bisa kita sebutkan ada beberapa faedah. Yang pertama adalah faedah ruhiyah atau manfaat psikologis, spiritual, kejiwaan. Pada faedah ruhiyah yang pertama ini, kita dilatih psikologi kita, ruh kita dilatih. Bagaimana kita bisa mengelola emosi, bagaimana kita bisa mengelola diri kita. Dan yang terkadang kita lalai, kemudian kita diingatkan untuk menjadi orang yang tidak lalai, jadi orang yang pemarah, kemudian kita dilatih untuk tidak marah-marah. Itulah faedah yang pertama, faedah ruhiyah, faedah psikologis, faedah spiritual maupun faedah kejiwaan. Yang kedua adalah faedah ijtimaiyah atau faedah sosial kemasyarakatan. Pada bulan Ramadan ini, di mana-mana orang ingin berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika kita sahur, ada tetangga kita yang belum bisa bersahur, maka kita membagikan sahur bersama. Membagikan sahur bersama biar bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita yang belum bisa merasakan bagaimana bisa bersahur. Kemudian
ketika berbuka, datang waktu berbuka, banyak orang-orang yang berlomba untuk memberikan makanan atau sedikit untuk membatalkan puasa yang selama 1 hari kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah faidah sihiyah atau faidah manfaat kesehatan. Sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan disehatkan. Itu diantaranya beberapa faedah-faedah yang bisa kita rasakan. Ada 3 hal. Yang pertama adalah faedah ruhiyah, yang kedua adalah faedah istimaiyah, dan ketiga adalah faedah sihiyah. Di antara faedah kejiwaan dari berpuasa Ramadan adalah bagaimana pembiasaan diri kita untuk berlaku sabar, selalu menyikapi semua dengan tidak secara emosional, kemudian mengelola emosi kita, mengekang hawa nafsu kita, ekspresi, dan bagaimana diharapkan ketika kita bisa mengelola emosi kita, kita menjadi orang yang lebih bersabar, kemudian orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan bertakwa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian faedah sosial kemasyarakatan seperti yang disebutkan tadi di atas. Dalam puasa Ramadan ini kembali kita sebagai umat Islam itu dilatih untuk melakukan pembiasaan untuk tertib, disiplin, bersatu padu. Kemudian bagaimana antara yang kaya dan yang miskin saling bantu membantu, terutama pada musim penyakit, musim pandemi corona, di mana banyak orang yang tentu belum bisa merasakan manfaat. Kemudian bagaimana orang yang mungkin tidak bisa bersahur atau mungkin tidak bisa melaksanakan berbuka, kita diajarkan untuk berbuka bersama. Kemudian faedah yang ketiga seperti tadi yang sudah disebutkan di atas, bahwa ada manfaat kesehatan yang bisa kita rasakan bersama, bahwa selama 1 tahun kita tidak berpuasa dalam bulan Ramadan ini, terutama faedah kesehatan, usus-usus kita yang tadinya makan apa saja dimakan, minum apa saja diminum, tentu usus kita tidak bisa mencerna. Nah, pencernaan usus itu kemudian akan diperbaiki. Tentu bulan Ramadan selama kurang lebih 1 bulan ini, kesehatan pencernaan kita tentu akan dibersihkan kembali. Lendir-lendir penyakit itu akan dibuang. Kemudian membersihkan badan kita dari segala sumber penyakit. Kemudian bagaimana puasa juga menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Hitung-hitung kita diet secara gratis selama 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah pada bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum bagi kita bersama untuk menjadi pribadi dan hamba yang lebih baik, di mana pada bulan Ramadan ini kita lakukan semuanya di tengah wabah penyakit. Kita lakukan semuanya dari rumah, berbuat baik dari rumah, beribadah dari rumah, kemudian bekerja juga dari rumah. Tentu hal ini diharapkan setelah bulan Ramadan selesai, besok di bulan Syawal kita menjadi lebih meningkat. Kemudian tadinya kita beribadah dari rumah, kita bisa rindu kepada rumah Allah Subhanahu. Ya, kesimpulannya bahwa pada bulan Ramadan tahun ini, marilah bersama-sama kita menjadi pribadi yang bisa lebih baik, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saling tolong menolong kepada orang lain, sehingga diharapkan puasa kali ini di samping membentuk pribadi yang takwa, juga membentuk pribadi yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat serta orang lain, sehingga pada bulan Syawal kali ini nanti kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dari pribadi yang sebelumnya. Dan seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga wabah penyakit corona pada kesempatan kali ini bisa berakhir segera, dan kemudian saudara-saudara kita yang sesama muslim selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan kekuatan untuk bisa menjalani ibadah ini dengan baik, kemudian bisa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya bagi saya pribadi untuk selalu mengingatkan menjadi pribadi yang baik dan hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.